Oh. Oke, baik. Tadi sudah ada yang ini coba untuk browsing yang 7 unsur budaya itu. Coba, ada yang browsing ke Google? Saya tadi browsing pentahelik, Bapak. Yang 7 budaya belum. Pentahelik tadi gimana? Kalau yang pentahelik? Kalau pentahelik tadi itu benar, Bapak. 5 unsur kekuatan dalam pengembangan. Okay. 5 unsur, jadi 5 unsurnya itu kalau digambarkan di sini itu ada public, private, social entrepreneur, academy, civil society. Ini ya. yang saya temukan. Mungkin di lebih skema pentahelik. Lebih abstrak ya. Tapi kalau diempiriskan yang tadi itu, Pak ya. Jadi pemerintah itu ya, pertama itu adalah kekuatan pemerintah mulai dari pusat sampai desa ya. Yang jadi RT RW ya, yang paling apa ujung apa RT RW ya. RT RW yang paling ya. Pemerintahan paling kecil atau paling terendah RT. Ya, jadi itu adalah pemerintah atau government ya. Itu adalah kekuatan pertama. Lalu yang kedua tadi itu kekuatan kelompok komunitas ya, civil society itu ya. Community, civil society. Civil society, community ya. Ketemu itu, Pak. Iya, itu tokoh-tokoh. Iya, jadi misalnya ada government, community, business, academic, and media. Nah, itu di situ sebenarnya kolaborasi antar 5 kekuatan itu kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita kolaborasi dengan 5 kekuatan tidak bisa memberdayakan kelompok itu loh. Kan nggak mungkin lah. Bahasanya itu kan impossible lah, Pak. Iya. Nah, jadi kalau masa dengan 5 kekuatan itu nggak bisa memberdayakan kan nggak mungkin. Menurut saya loh ya, nggak mungkin ya. Misalnya tadi misalnya kalau itu sudah tersistematis harusnya mungkin, Pak. Tapi mungkin dari beberapa unsur ini yang mungkin tidak bisa mungkin masih sulit untuk diajak berkolaborasi atau bekerja sama mungkin begitu. Tidak juga, misalnya tadi itu Pak ya, dari pemerintah saja, government itu kalau memang RT RW ini oke, RW-nya oke kan gitu ya, tetap jalan pakai RW kan gitu. Nanti kelurahan kan gitu. Kalau kelurahan nggak mau backup misalnya ya ada kecamatan kan gitu. Kecamatan nggak mau backup ya kabupaten. Jadi larinya seperti itu Pak. Jadi oke ya seperti itu. Jadi cari yang apalagi dinas-dinas itu, dinas sosial ya tergantung itu termasuk dengan pemerintah itu ya, dinas misalnya dinas koperasi misalnya. Dinas koperasi ya. Ada, Pak. Iya ada ya. Oh ya, koperasi ada. Ya, UMKM misalnya. Nah, itu ada di sana. Jadi bagaimana pemberdayaan yang didukung oleh pemerintah nggak bisa itu ya nggak mungkin lah misalnya kan. Nah, cuma kita tinggal memetakan, makanya perlu pemetaan itu ya. Makanya fungsinya fasilitator, fungsinya stakeholder, fungsinya itu selalu musyawarah ya. Ini ke siapa gitu ya. Kok tiba-tiba kita ditolak RT ini, bagaimana kan gitu. Cobalah kita ke RW, nah gitu seperti itu. Ada musyawarah terus. Jadi semua harus dengan deliberatif ya, musyawarah. Misalnya pedagang bisnis misalnya, Bapak kenal nggak bisnis? Saya nggak kenal ya misalnya. Coba kita menemui ini, kayaknya punya jaringan banyak. Nah, jadi tugasnya itu memetakan, lalu audiensi itu ya, bahasanya itu audiensi ya. Datang ke sana, ini punya tujuannya ini, punya legalitas ini, ingin mengembangkan ini, kan seperti itu ya. Nah, itu jadi bisnis pun banyak kan itu.
ditolak 1 orang kan masih ada 1.000 orang kan gitu misalnya. Nah, jadi makanya tugas fasilitator dan stakeholder itu mikir bareng kan gitu. Mikir bareng kan gitu. Nah, masa ada Kapolsek kan misalnya ada Polsek. Mungkin kita temui Kapolsek, Pak, punya nggak jaringan bisnis? Ada misalnya. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya audiensi ke sana. Nah, audiensi itu harus ada mitra ya, ada fasilitator dan ada stakeholder ya. Makanya agar kredibel, agar dipercaya kan gitu. Jangan yang datang itu cuma fasilitatornya saja kan gitu. Nah, gitu. Jangan mitranya juga kebingungan kan gitu. Saya baru kali ini ya berhadapan dengan bisnis, takut saya misalnya kan gitu. Nah, makanya harus ada pendampingan. Dan juga melibatkan stakeholder ya. Jadi stakeholder lokal itu juga harus selalu diajak ya. Nah, itu. Kebanyakan pemberdayaan itu hancur karena itu nggak diajak lalu ngambek ya, ngambek lalu wah karep-karepmu misalnya. Misalnya kan di situ. Nah, makanya disitulah nanti ada pengembangan perangkat itu ya, ada retreat itu ya. Di pengembangan perangkat ini nanti harus ada norma nilai yang dibangun ya. Tidak boleh apa ya, membohongin, tidak boleh curang. Nah, itu harus ada di situ nantinya. Nah, kita masih ke coba Pak Alfa, itu 7 unsur budaya Pak Alfa. Inkulturasi, jadi minggu pertama, minggu kedua mungkin lebih pada silaturahmi ya. Lalu mengutarakan niatnya apa ini itu. Nah, lalu outreach penjangkauan gitu. Penjangkauan ini bisa adalah menjangkau mitra, menjangkau stakeholder, kan gitu ya, menjangkau mitra, menjangkau stakeholder. Nah, kebanyakan itu adalah simultan ya. Jadi bersamaan dengan inkulturasi juga melakukan outreach. Bersamaan melakukan outreach juga melakukan pemetaan etnografi itu ya. 7 unsur budaya itu. Ada bahasanya seperti apa, mata pencariannya seperti apa, religinya seperti apa, itu 7 unsur budaya itu ya. Religinya seperti apa, keseniannya seperti apa, itu dipetakan semua 7 unsur itu ya. Nah, outreach ini jelas mencari mitra, mencari mitra, mencari stakeholder misalnya, menemui lembaga keagamaan, nggak apa-apa ditolak, awalnya ditolak. Mungkin orang kan ragu ya, bisa saja ragu, bisa saja paling-paling cuma gitu misalnya. Jadi macam-macam Bapak. Jadi ketika ditolak pun jangan apa ya, jangan khawatir ya, misalnya didatangi terus gitu ya, didatangi, diajak ngomong, diajak musyawarah. Nah, lalu yang penting adalah ini dijadikan masalah bersama, bukan hanya masalah pribadi atau masalah kelompok mitra, tapi adalah masalah bersama. Outreach di sini yang paling penting adalah penjangkauan. Dulu waktu saya di LSM, tiap hari penjangkauan itu ya Bapak Ibu ya. Tiap hari itu keliling, pemetaan, inkulturasi misalnya itu ya. Menemui ini, terus hampir tiap hari Bapak Ibu. 1 hari 7 jam itu saya harus. Lalu outreach, menjangkau mitra yang pas kan gitu. Nemui lagi. Nah, makanya di sini salah satu keberhasilan pemberdayaan adalah mitra, memilih mitra yang pas gitu ya, misalnya. Setelah itu stakeholder juga di outreach, lalu ada analisis seeking gitu. Analisis seeking ini memetakan kira-kira orang ini bisa diajak enggak ya gitu misalnya mitranya atau stakeholdernya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat komentar-komentarnya ya. Komentar-komentarnya itu dilihat. Kalau memang nggak suka, nggak bisa, misalnya malah melawan ya, mungkin ditinggalkan saja nggak apa-apa sementara ya. Oh ini belum menjadi prioritas, misalnya belum menjadi mitra, ini belum bisa kita jadikan stakeholder kan gitu misalnya. Nah, jadi awal-awal itu misalnya dengan analisis seeking itu kita mencoba apa ya, istilahnya memahami pengetahuan mereka ya dengan bahasa-bahasa mereka. Kan kita tahu Bapak Ibu, misalnya ada orang yang menolak misalnya menolak bergabung, ada yang menerima misalnya dengan syarat gitu ya. Saya nggak apa-apa saya ajak aja, tapi nanti saya jadi ketuanya misalnya gitu, ada yang gitu ya. Atau enggak, misalnya nggak apa-apa saya akan membackup ya, tapi saya mau tapi hanya membackup di belakang. Macam-macam Bapak Ibu. Maka ini pentingnya kita mengerti bahasa mereka ya. Dengan analisis checking itu kita akan mengerti
ini seperti apa. Ada yang menerima, ada yang menerima dengan syarat, ada yang menolak mentah-mentah misalnya. Wah, ini sulit ini. Bisa mendekati ini bisa 1 bulan 2 bulan sendiri. Nah, untuk apa kan gitu ya? Makanya stakeholder itu kan banyak macamnya. Maka kita cari yang lebih mudah dulu didekati. Nanti juga akan dirangkul sambil berjalan ya. Jadi ada analisis ranking. Nah, ada skala prioritas Bapak Ibu. Nah, ini pendekatannya Bapak Ibu. Ini bisa door to door ya. Inkulturasi itu bisa door to door. Bisa kolektif misalnya di warung kopi kan gitu ya. Bisa di warung kopi atau waktu PKK gitu ya. Waktu ada acara PKK arisan, ada pengajian misalnya. Atau waktu ada cangkruan gitu ya, kumpul-kumpul di mana ya, tergantung kebiasaan warga itu ya misalnya. Jadi bisa door to door, bisa individu ke individu, bisa kolektif bersama-sama, bisa ke apa ya, ke formalitas juga bisa. Nah, akhirnya nanti akan ditemui Bapak Ibu ya, ditemui mitranya berapa, ada stakeholder. Nah, disitulah kita sering melakukan workshop Bapak Ibu untuk menentukan skala prioritas itu. Ada workshop Bapak Ibu, ada semacam FGD lah dulu deh, mulai FGD, kira-kira apa sih masalah yang ada di sini kan gitu ya. Program apa nantinya yang akan bisa diterapkan gitu ya. Nah, ketika di sini dulu kita itu melakukan FGD, sering kali melakukan FGD ya. Mungkin FGD pertama nggak jalan ya misalnya, karena nggak terbiasa mereka FGD ya, nggak mau ngomong biasanya. FGD kedua mereka mulai ngomong yang gitu. FGD ketiga misalnya kok banyak masalah dipetakan gitu ya misalnya, mulai banyak masalah. Nah, FGD keempat mulai penyederhanaan masalah. FGD kelima mempertemukan masalah yang sama gitu ya misalnya. Ini ada masalah satu yang sama. Masalah satu yang sama di antara mitra dan stakeholder misalnya. Nah, jadi perlunya FGD, jadi jangan sampai ada klaim ini saja gitu, jangan. Jadi harus ada musyawarah tadi, keputusan program itu harus berdasarkan dengan musyawarah. Misalnya tadi ternak lele tadi, iya oke disepakati dengan ternak lele, tapi lele yang mana, jenis apa kan gitu ya. Lalu kolamnya jenis seperti apa kan gitu, kolamnya seperti apa. Lalu kedepannya mau dibuat apa? Apakah dibuat konsumsi langsung oleh warga atau diolah dengan yang lain seperti abon misalnya atau macam-macamnya. Makanya di situ akan mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi programnya tadi itu. Misalnya kampung abon lele misalnya. Nah, di skala prioritas itulah nanti biar mereka akan menentukan sendiri kan gitu. Kita bisa menggunakan skala prioritas atau bisa menggunakan literasi keuangan. Kira-kira lele ini cocok nggak untuk kondisi yang ada di sana kan gitu ya misalnya. Dengan cuaca misalnya, lalu dengan keasaman air misalnya, lalu dengan ya apa harus dipertimbangkan. Kalau memang tidak menguntungkan ya jangan ternak lele kan ya, jangan abon lele kalau nggak menguntungkan. Nah mungkin di situ ada yang pertanyaan untuk sementara ini yang mendesain program kerja. Jadi sampai nanti ada workshop misalnya ditetapkan program pemberdayaan kampung lele atau kampung abon lele. Nah seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Iya, lanjut, Pak. Ya, ada pertanyaan, Pak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Enggak ada. Baik. Oke. Jadi nanti ini sampai ke adanya workshop ya atau seminar ya. Dulu kami melakukan seminar ya untuk menetapkan program itu ya. Nah, dengan adanya seminar itu kita perkenalkan inilah mitra, inilah stakeholder kan gitu ya. Lalu inilah program kami ya. Nah, ini perlunya maka nanti akan ada media yang mensoroti di situ ya.
Kita mencoba mengajak media, bisa media online atau media lokal atau media mainstream atau media sosial media kan gitu. Karena apa? Ini juga adalah iklan ya nantinya, akan menjadikan iklan. Dengan adanya seminar atau workshop itu akhirnya disitulah ditentukan. Nah, oke, untuk tahap pertama ini adalah outreach. Outreach adalah mendesain program kerja bahasanya itu ya. Jadi mulai dari enkulturasi, etnografi, outreach, lalu ada analisis hacking dan sampai ke skala prioritas. Disinilah muncul program tadi Kampung Lele atau Kampung Abon Lele, itu tergantung ya nanti ya. Nah, setelah itu adalah program ketiga adalah retreat ya. Retreat ini adalah pengembangan perangkat kerja, retreat bahasanya retreat. Kalau outreach itu adalah keluar. Jadi fasilitator itu mencari orang-orang gitu, mencari mitra, mencari stakeholder, menemui masyarakat, itu namanya outreach, keluar. Nah, setelah mendapatkan mitra, setelah mendapatkan stakeholder, maka sekarang retreat. Nah, retreat inilah namanya pengembangan perangkat kerja ya. Nah, jadi disinilah perlu siapa yang perlu legalitas. Nah, legalitas, ada MOU, ada SPK, lalu di sini tadi itu mitranya ada 10 orang gitu ya, 10 orang. Kampung Abondele, tapi 10 orang di sini kan gitu. Nah, di situ harus ada legalitas ya, disahkan oleh kepala desa, pelindungnya siapa, penanggung jawabnya siapa, ketuanya siapa, lalu bendaranya siapa, sekretarisnya siapa, seksi publikasi, seksi workshop, macam-macam di situ. Nah, ini harus makanya di sini harus dilibatkanlah semua, ada mitra, ada stakeholder gitu ya. Misalnya ada perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu dilibatkan semua yang ada di sini. Nah, tapi retreat ini dianggap sebagai, tadi itu adalah, yang outreach itu keluar, mencari, outreach itu adalah lebih pada pengembangan kapasitas ya, Bapak Ibu ya, pengembangan kapasitas. Di sini mitra diajak, sering diajak dan bahkan sering dilatih ya. Kalau di outreach tadi, tahap pertama nggak ada pelatihan Bapak Ibu ya, hanya ada FGD, bahkan sampai workshop itu ya. Tapi di sini ada penuh dengan pelatihan Bapak Ibu ya. Pelatihan cara membuat abondele. Akhirnya di sini mendatangkan banyak orang Bapak Ibu ya. Mendatangkan. Nah, disinilah saatnya itu fasilitator benar-benar diuji di sini ya. Diuji untuk mendatangkan banyak orang ya Bapak Ibu ya. Yang keahliannya. Maka kadang-kala ada yang salah sangka bahwa loh kami kan nggak ngerti lele gitu ya loh. Ya, emang tugasnya bukan mengajari ternak lele, fasilitator. Fasilitator itu tinggal mencari aja orang. Di sini siapa sih pengusaha lele, siapa yang bisa mendatangkan dosen juga tata boga misalnya. Dia terkenal dengan apa ya, kemampuannya membuat makanan dari lele misalnya. Kemampuan membuat abon. Nah, maka di sini disebut dengan perangkat ya. Namanya perangkat kan termasuk tadi ya, kelembagaan, kepengurusan itu namanya perangkat. Lalu skill tadi ya, mendatangkan skill. Nah, ketika orang diajak rapat, diajak musyawarah, diajak pelatihan-pelatihan, akhirnya apa? 10 orang itu yang awalnya adalah mereka individu-individu yang bebas ya. Dari RT 1, RT 2, RT 3, macam-macam, nggak saling mengenal, mungkin mengenal tapi ya tidak intens. Nah, setelah mereka sering retreat, diajak merenung, diajari skill, diajak musyawarah, diajak berpikir, akhirnya menjadi kesatuan di situ ya Bapak Ibu ya. Dia merasa merasa satu bagian, satu tubuh ya misalnya ya. Dan ada semangat ya, kita harus berhasil ini. Kita ini percontohan kan gitu masalah bahasanya, kita percontohan ini. Kita harus berhasil. Nah, fasilitator di sini sama stakeholder itu bagaimana agar mitra itu benar-benar punya kapasitas, maka harus banyak sering pelatihan. Yang dibutuhkan apa ya, peserta di ternak lele itu bagaimana cara mengetahui lele stres misalnya. Loh, kok airnya kok banyak warna ini? Apa warna ini dari makanan atau dari tandanya itu lele stres kan gitu. Karena ketika lele stres itu dia akan mengeluarkan cairan kan gitu. Nah, sampai pelatihan makanan, membuat makanan ini biar tidak tergantungan terhadap makan pur. Ya, bagaimana cara membuat makanan ini mendatangkan dari orang-orang teknik
agar dibuatkan mesin misalnya, buatkan mesin untuk membuat pur sendiri misalnya. Nah, mendatangkan orang-orang yang ahli permakanan, jadi ada peternakan itu ya, perusahaan-perusahaan besar itu didatangkan di situ, dimintai untuk mengajari cara membuat makanan alternatif. Nah, sehingga apa? Sehingga ini bisa tidak tergantungan pada jenis makanan tertentu kan, sehingga bisa. Nah, dari situ ini adalah semua retreat Bapak Ibu ya, mulai dari pengembangan kapasitas itu ya. Jadi stakeholder juga dilibatkan. Nah, fasilitator selalu berpikir apa sih keperluan mereka. Nah di situ sampai nanti mereka punya ya kemampuan, skill merawat lele dari kecil, dari benih, cara memilih benih yang bagus, cara menabur lele, cara membuat kolam terpal, cara mengetahui suhu ini keasamannya, sampai cara bagaimana menguras, kapan itu diuras, diganti airnya kan gitu ya, sampai cara membuat makanan, sampai nanti pengemasan, pemasaran, wah sampai itu di sini semua ada di sini semua Bapak Ibu ya, ada di sini di pengembangan perangkat ini. Jadi ini tidak hanya sekedar digeletakkan, dibiarkan Bapak Ibu ya misalnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu di pengembangan perangkat atau retreat ini? Enggak ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja, nanti berarti dari implementasi Bapak Ibu ya. Setelah pengembangan perangkat maka ada implementasi. Nah, implementasi ini sebentar ini Pak. Ada baik. Ada implementasi. Nah, barangkali di implementasi ini kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa kita yang KKN ini justru malah goreng lele gitu ya. Goreng lele, lalu membuat abon lele. Jadi fasilitatornya ini yang membuat ya. Nah, ini kesalahannya. Jadi implementasi ini program kerja ini justru malah memperluas tadi ya, memperluas jaringan ya. Memperluas jaringan tadi itu. Jaringan diperluas jaringannya itu. Jadi orang yang care terhadap kelompok kampung lele ini tidak hanya lokal, tapi bagaimana wilayah yang lain juga dilibatkan itu ya, supaya care ya. Misalnya pengusaha-pengusaha pakan ternak, kan banyak sekali pengusaha pakan ternak itu ya. Nah itu didatangkan, kerjasama dari pemerintah juga ya dilibatkan, misalnya ada dokter hewan misalnya di situ. Nah jadi tugas mahasiswa itu malah lebih luas di sini ya, di implementasi ini ya. Mereka yang namanya KKN itu malah tidak harus tinggal di desa di situ, tapi bagaimana dia harus mencari kolaborasi kan gitu. Lalu mencari media tadi itu. Mencari di kampusnya yang ahli masalah lele, abon, masalah pengemasan, ahli masalah pemasaran. Datangkan semua itu Bapak Ibu. Kalau pemerintah ini apa fungsinya, misalnya dari kabupaten apa, dari provinsi apa, nah itu semua dicari sehingga komunitas tadi, kelompok yang benar-benar tadi itu yang solid, yang 10 orang itu ya pasti ya kalau dalam bahasa kita itu pasti bisa berdaya Bapak Ibu ya, karena begitu banyak orang yang dilibatkan ya. Oke, ada kolaborasi, ada deliberatif. Nah, selalu deliberatif ya, ada musyawarah Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada diseminasi ya. Diseminasi ini, nah diseminasi ini macam-macamnya, ada banyak, ada sekunder, ada primer ya. Jadi seperti ini ya. Ketika kita melakukan inkulturasi, melakukan analisis etnografi, lalu ada outreach, analisis ranking dan skala prioritas, FGD kita,
itu harus semua dipublikasikan Bapak Ibu, dibuat dengan video yang menarik ya, diseminasi, disebarkan ya, dibuatlah video yang menarik. Nah, ini nanti akan diunggah ke media sosial Bapak Ibu ya, bahwa kita ini untuk memberikan kabar bahwa kita itu ada, kan gitu. Kalau kita minta bantuan kemana-mana, jangan-jangan ini bodong, gitu, misalnya. Jangan-jangan ini nggak ada. Jadi lihat ya, di FB itu ada, di YouTube ada, lalu di Instagram ada. Nah, jadi di media-media sosial itu ada semua di situ aktivitasnya. Nah, termasuk Bapak Ibu, termasuk juga kita melakukan workshop ini, pelatihan atau soft skill. Nah, termasuk ketika ini Bapak Ibu ya, melakukan workshop ini, jadi jangan terus misalnya video yang ada di YouTube, di Facebook itu hanya fasilitatornya saja ya. Seringkali itu hanya fasilitatornya saja, hanya mahasiswanya saja di situ. Usahakan semua video itu ada mitra, ada stakeholder Bapak Ibu ya. Ada fasilitator di situ. Nah, ini dikemas dengan video yang bagus lalu diunggah di media sosial. Termasuk implementasi ketika mendatangi perusahaan, bisnis, mendatangi semuanya itu harus divideokan. Nah, akhirnya nanti diunggah untuk dokumentasi, untuk disebarkan bahwa kami ini ada. Nah, itu adalah, jadi bisa juga membuat film-film pendek ya, membuat tentang film-film tentang harapan, tentang ketakutan, jangan-jangan nanti nggak jadi kabel lele nanti misalnya. Nah, ketakutan-ketakutan itu penting Bapak Ibu. Ketakutan dari mitra, ketakutan dari stakeholder itu divideokan, dibuat film pendek. Nah, itu diunggah semua nanti untuk apa ya? Untuk selain mengkabarkan bahwa kita ada, maka akan menarik mereka Bapak Ibu. Jadi fungsi diseminasi itu adalah selain membuat apa ya, konten-konten yang menarik ya, tapi yang penting adalah bisa mengubah konten itu ya. Orang semakin care pada kita kan gitu ya. Dari stakeholder semakin care, bisnis semakin care. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah diseminasi Bapak Ibu. Diseminasi. Nah, diseminasi yang paling baik lagi nanti adalah diseminasi setelah 10 orang itu sukses. Nah, diganti 10 yang lain nanti. Nah, di dalam desa yang sama atau di desa yang berbeda, itu namanya diseminasi juga. Jadi ada perluasan mitra Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, lalu ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini lebih pada bagaimana cara mengukur. Nanti ada 5 nggak salah, ada 5 metode atau monitoring dan evaluasi. Tetapi intinya monitoring dan evaluasi ini adalah nanti mitra bersama fasilitator, bersama stakeholder dan warga semua itu menilai. Kira-kira selama proses pemberdayaan ini, mulai dari mendesain program, mengembangkan perangkat, implementasi dan diseminasi itu ada nggak perubahan? Jadi setelah diterapkan pemberdayaan ini ada nggak yang berubah gitu misalnya? Nah ini maka biarlah nanti warga menilai Bapak Ibu. Jadi perangkat desa juga bisa menilai, warga juga bisa menilai, lalu mitra juga bisa menilai dan merasakan perubahannya apa. Lalu stakeholder juga bisa menilai dan merasakan kira-kira perubahannya apa, fasilitator. Nah, nanti temuan-temuan dari semua itu ada yang berubah dan itu akan di cross check. Benar-benar nggak ada perubahan. Nah, seperti ini. Ini adalah monitoring. Nah, seringkali monitoring dan evaluasi ini hanya dilakukan sepihak ya oleh fasilitator ya, misalnya. Nah ini, jadi karena ini adalah teori pemberdayaan deliberatif, maka semua harus dimusyawarahkan. Hasil dari monitoring itu dimusyawarahkan untuk menentukan tindak lanjut RTL tidak lanjut. Nah ini adalah teori pembelajaran deliberatif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah lengkap ini ya. Mulai dari desain program, pengembangan perangkat, implementasi, ada diseminasi, dan ada monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir mungkin melengkapi adalah laporan ya.
membuat laporan. Nah, dalam membuat laporan pun sama Bapak Ibu ya. Jadi harus melibatkan mitra, harus melibatkan stakeholder kan gitu. Nah, hasil diseminasinya juga tadi berupa video dan juga bisa berupa artikel Bapak Ibu ya, artikel ilmiah misalnya yang diunggah di jurnal nasional maupun internasional. Nah, nanti kalau dalam bentuk artikel internasional dan nasional juga harus melibatkan stakeholder dan mitra Bapak Ibu ya. Nah, tertulis nama mereka gitu. Jangan hanya fasilitatornya yang tertulis di situ. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ini banyak orangnya ini, nggak ada yang tanya ini ya. Halo. Yang ibu-ibu belum aktif. Yang ibu-ibu belum aktif, yang bapak lainnya mungkin sibuk mengerjakan tugas Bapak. Oh, mengerjakan tugas. Sambil mendengarkan, sambil mengerjakan tugas. Oke, silakan Bapak Ibu. Nanti UAS-nya nanti kita ini ya. Jadi kita online seperti ini nanti tanya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nanti saya tanya ke Pak Tarmijan, apa itu PAR gitu ya. Nanti saya bisa jawab atau enggak kan gitu misalnya ya. Nah, jadi ya saya langsung nanti pakai Zoom ya. Nah, misalnya ya Bapak. Itu Siap. kenapa? Apa itu enkulturasi itu ya misalnya. Oke, misalnya. Nah, saya nanti coba lebih aplikatif misalnya. Oke, tadi kan jelas peternak lele ya, abon lele ya. Nah, misalnya outreach-nya kemana saja gitu ya. Nah, itu nanti. Oke, nanti saya tanya misalnya Pak Sardianto misalnya. Jadi nanti ada sekitar berapa orang, 70 ya nanti. Jadi saya lebih suka itu ya, interaktif nanti UAS-nya ya. Oke, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi nanti mulai dari PAR, ABCD, CBBR, lalu BMC, lalu teori pemberdayaan deliberatif. Ya, jadi nanti ada video-video yang tak share di YouTube. Silakan Bapak Ibu pahami. Nanti saya akan tanyai satu persatu. Misalnya apa Pak Benu ya? Benu ini Pak atau Ibu ya? Lestari ini. Misalnya Imam Pak. Nah, misalnya Pak Benu, nah, misalnya apa itu diseminasi misalnya. Oke, jadi itu nanti Bapak Ibu UTS-nya, OAS-nya ya sehingga dipahami. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang tadi dari pemberdayaan deliberatif? Mohon izin Bapak. Oke. Untuk kemarin yang pernah di-share Bapak, mohon di-share lagi Pak. Soalnya sudah kehapus semua, ketumpuan Pak. Yang apa Pak? Makasih Pak ya. Yang apa Pak? Yang kemarin pernah di-share Bapak itu loh. Oh Bapak langsung aja ke sosiologi channel di situ ada Pak. Langsung aja ada, misalnya. Pak. Ada Pak misalnya Bapak kemana ke ini ya misalnya. Oke. Bapak nanti langsung aja ke sosiologi channel ya. YouTube ya. Bapak YouTube Ya, langsung ke untuk Pak, untuk ya. Iya, Pak. Untuk UAS-nya itu kira-kira tanggal berapa? Soalnya bisa itu Pak, foto jadwal Pak. Nanti biar nggak tubruan Pak. Nah, nanti makanya kalau saya sih mungkin Bapak bisa UAS dengan yang lain dulu biar fokus ya misalnya. Saya nanti coba koordinasi dengan Pak Nandi ya.
Nah, ini sudah kelihatan Pak ya? Social channel Pak ya? Kelihatan. Nah, nanti Bapak bisa langsung ke social channel ya. Sudah. Gak apa-apa, dihapus saja di infonya, nanti kan bisa Iya, Pak. lagi ke social channel. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Makasih. Ya. Jadi nanti di social channel akan saya unggah Pak ya, misalnya di sini ada yang sudah ada itu, ada par Pak ya, par ini ada. Iya Pak. Terus baru par ya. Iya baru par. Ya. Ada par ini, par itu ada dua Pak ya, par yang video yang saya buat, ada par yang di kelas ya, yang kelas. Jadi bisa dipelajari dua-duanya ini. Dan nanti akan saya share yang apa? Yang pembelajaran deliberatif misalnya. Dan ABCD lalu BMC. Nah, itu Pak. Jadi kita listen saja Pak dengan Zoom aja ya nanti ya, biar enak. Siap Pak. Oke. Baik, nggak ada pertanyaan untuk dari pemberdayaan deliberatif? Ini masih ada kuliah nanti jam 3? Ada Bapak. Oke, kalau gitu. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, coba tadi saya ulangi lagi biar teman-teman ini masih ada waktu. Coba ya. Jadi, oke. Gitu. Mungkin lebih cepat. Jadi teori pemberdayaan deliberatif ini adalah memberikan semacam penekanan bahwa pemberdayaan itu tidak hanya sekedar bantuan ya, tapi adalah berbagi ya, share ya, berbagi kekuasaan, berbagi authority. Nah, bagaimana cara berbagi kekuasaan dan otoritas itu ya dengan cara mendekatkan mereka yang lemah, yang tidak berdaya itu ke yang mempunyai kekuasaan agar dibantu, agar didampingi, agar diberi kemampuan kan gitu ya. Nah, jadi itulah yang membedakan antara pemberdayaan dan pembangunan ya. Walaupun sama-sama ingin terjadi perubahan sosial ya, tetapi perubahannya yang pemberdayaan adalah benar-benar perubahan yang melibatkan 3 elemen pokok ya. Ada mitra, ada stakeholder, lalu ada fasilitator ya. Nah, itu kemarin sudah kita diskusi juga, ada yang bertanya juga tentang stakeholder ya. Dan teori pemberdayaan deliberatif ini lebih sesuai dengan Pancasila karena lebih mengutamakan musyawarah ya, kolaboratif dan aksi komunikatif ya. Nah, ini adalah teori pemberdayaan deliberatif itu. Yang pertama adalah outreach di sini ya, yang jantungnya itu outreach ya. Outreach ini adalah penjangkauan. Yang dijangkau itu apa? Sebenarnya adalah program kerja. Nah, untuk mencari program kerja ini maka yang pertama harus inkulturasi ya. Harus banyak berinteraksi dengan warga, dengan mitra, calon mitra ya. Dengan calon mitra, dengan calon stakeholder ya. Jadi tidak ujuk-ujuk datang lalu memberi program tidak ya, tapi harus melalui inkulturasi, misalnya memperkenalkan diri, silaturahmi pada semua elemen yang ada. Jadi pemetaan detail gitu ya, misalnya baik kelompok tani, gapuktan, misalnya pengajian, PKK, bahkan kelompok-kelompok permainan, bahkan kelompok-kelompok pencinta burung, ternak apa gitu misalnya. Silakan gitu. Itu ya. Jadi semuanya. Nah, makanya perlulah pemetaan etnografi ya. Pemetaan 7 unsur itu ya, 7 unsur budaya itu ya. Nanti silakan teman-teman searching apa itu 7 unsur budaya. Lalu ada outreach calon mitra, outreach calon stakeholder. Nah, ini akan
dilakukan wawancara, interaksi, dan nanti bisa bisa diajak FGD. Nah, akhirnya Bapak Ibu sebagai fasilitator itu bisa mengenali pengetahuan mereka. Ini orang ini bisa diajak bergabung atau enggak, itu dengan analisis checking itu ya. Bisa diajak gabung atau enggak, atau komentarnya pedes atau enggak misalnya. Atau orang ini, nah kalau misalnya walaupun banyak omong tapi masih bisa diajak, ya silakan diajak menjadikan mitra. Nah, atau stakeholder yang berpengaruh itu coba dilibatkan. Nah, lalu ada skala prioritas, kira-kira ternak lele ini penting nggak gitu misalnya. Atau menggunakan, kalau namanya ternak lele mungkin lebih menggunakan literasi ekonomi ya. Kira-kira menguntungkan nggak gitu di desa ini, di warga ini. Nah setelah itu maka setelah ketemu calon mitra, calon stakeholder, maka di sini ada retreat. Retreat ini adalah pengembangan kapasitas ya. Kapasitas dikembangkan dan nah ini kalau outreach itu keluar menjangkau, tapi ke outreach ini ke dalam, membangun dari dalam, membangun tim, siapa ketuanya, siapa penanggung jawabnya, lalu distempel, dilegitimasi oleh kepala desa, misalnya kelompok ini, nah sehingga mereka punya kop lah, misalnya, sehingga kehadirannya ini tidak liar ya, tidak liar, tapi kehadirannya adalah resmi. Nah disitulah adalah pelatihan-pelatihan sesuai dengan kerjanya apa gitu. Kalau ternak lele Apon, ya pelatihan di sekitar itu ya Bapak Ibu ya. Bahkan sampai ke pemasaran kan gitu. Mendatangkan ahlinya ya, baik dari kampus, pebisnis kan gitu, dan dibantu oleh media untuk menyuarakan, dan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah mulai dari tingkat RT RW sampai pusat kalau bisa gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti memudahkan pendanaan. Dari dana itu bisa dari pemerintah, bisa dari stakeholder, bisa dari pebisnis, atau dari yang lain ya. Nah, semua itu akan memudahkan kalau memang program ini benar-benar kolaboratif dengan Pentahelix ya. Tadi Bapak Ibu sudah mengerti Pentahelix ya. Ada 5 kekuatan itu ya. Ini adalah khas Indonesia itu ya, Pentahelix itu ya. Jadi sebenarnya inti dari pemberdayaan adalah di sini ini implementasinya ini inklusif, terbuka, kolaboratif dengan Pentahelix, dan deliberatif dengan musyawarah. Selalu musyawarah. Jangan alergi musyawarah. Karena apa? Karena kecenderungannya itu adalah tidak musyawarah ya, main tunjuk, itu nggak boleh ya. Nah, lalu ada diseminasi ya. Diseminasi ini bagaimana cara membuat konten yang tidak hanya menarik, tapi bisa mengubah pandangan orang ya. Kan gitu ya. Jadi buatlah video, buatlah artikel, juga bisa berupa artikel ke jurnal. Nah, video, film pendek, dan gitu. Nah, itu semua harus melibatkan mitra dan stakeholder dan juga fasilitator. Jadi tiga-tiganya itu harus dilibatkan. Tidak boleh hanya membuat video sendirian itu ya, fasilitatornya. Nah, lalu bagaimana diakhiri dengan monitoring dan evaluasi ini. Diseminasi juga bisa berupa laporan ya, laporan akhir tadi juga diseminasi, dan juga Oke. Nah, lalu ada monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah monitoring dan evaluasi ini harus benar-benar perubahan itu tidak hanya secara fisik Bapak Ibu ya. Misalnya ketika mitra menganggap bahwa ada perubahan, misalnya perubahannya dari sisi pengetahuan, informasi, atau orang semakin care pada mereka, itu juga perubahan ya. Dan itu ada sampai ke perubahan ekonomi misalnya, ada pendapatan. Nah, itu perubahan. Mungkin itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih, dan saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu menyiapkan perkuliahan lebih lanjut. Oke.